Keheningan di ruang tamu mereka yang sempit terasa berat, dipenuhi oleh aroma kaldu bakso yang sudah mulai basi. Di atas meja kayu yang lapuk, selembar kertas bertuliskan tutup tergeletak di samping tumpukan tagihan yang belum dibayar. Daru memandangi istrinya, Sinta, yang duduk memeluk lututnya, matanya merah dan bengkak. Sudah 3 bulan sejak bakso berkah keluarga mereka buka. Dan sudah 3 bulan pula mereka berjuang melawan raksasa yang bernama Bakso Cak Gembul. Warung legendaris yang sudah puluhan tahun berdiri di ujung jalan yang sama. Kita harus pindah, Dar, bisik Sinta, suaranya serak. Sewa tempat ini terlalu mahal. Kita tidak akan sanggup bulan depan. Daru menghela napas panjang. Tangannya yang kokoh meremas keningnya yang berkeringat. Pindah? Dengan modal apa? Uang mereka habis untuk setoran tempat dan peralatan. Hampir tidak ada yang tersisa. Ada satu tempat, kata Daru akhirnya dengan enggan. Sebuah kontrakan di Jalan Beringin. Harganya sangat murah. Separuh dari tempat ini. Sinar harapan sekilas muncul di mata Sinta, tetapi segera pudar. Jalan Beringin? Itu kan daerah yang sepi sekali. Dan kenapa bisa semurah itu? Daru mengangkat bahu, mencoba tampak santai. Kata yang punya, rumahnya tua. Tapi yang penting, ada halaman yang bisa kita pakai untuk kios dan dekat ke pasar. Biaya operasional kita bisa sangat turun. Hari pemindahan itu disambut oleh langit kelabu. Kontrakan itu persis seperti yang dibayangkan Sinta, bahkan lebih buruk. Catnya mengelupas seperti kulit yang sakit. Pagar besinya berkarat dan miring. Dan 2 pohon beringin tua di halaman depan seperti raksasa yang menjulang, menutupi hampir seluruh cahaya matahari. Suasana sepi dan lembab menyergap mereka begitu pintu gerakang dibuka. Seorang tetangga dari samping, seorang nenek tua, mengintip dari balik jendela. Matanya melotar penuh keheranan sebelum dia cepat-cepat menutup tirai jendelanya. Perilaku yang aneh, pikir Sinta. Sudah, Sin. Ini demi masa depan kita, ujar Daru, memeluk pundak istrinya yang menggigil. Rumah itu berdebu dan berbau apek. Udara di dalamnya terasa dingin, berbeda dengan hawa lembab di luar. Saat mereka membawa kardus terakhir, seorang lelaki paruh baya yang mengaku sebagai tetangga depan mendekat. Baru pindah? Tanyanya, matanya menyelidik. Iya, Pak. Kami mau buka warung bakso, jawab Daru ramah. Wajah lelaki itu berubah. Bakso? Dia mengulangi, seperti tidak percaya. Di sini? Dia memandangi mereka sekilas, lalu menggeleng. Hati-hati saja. Rumah ini sudah lama kosong. Pemiliknya dulu juga jualan bakso. Lalu, tanpa kata-kata lagi, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Daru dan Sinta dalam kebingungan. Malam pertama mereka diwarnai oleh kegelisahan. Suara gesekan lembut seperti sesuatu yang diseret di lantai kayu terdengar dari ruang tengah. Daru yang kelelahan mengira itu tikus. Rumah tua pasti banyak tikusnya, katanya pada Sinta yang ketakutan. Tapi Sinta tidak yakin. Suara itu terlalu berirama, seperti bunyi pisau yang menggesek talenan. Keesokan paginya, Sinta menemukan sesuatu yang aneh di depan pintu dapur. Sebentuk bubuk putih, halus, berceceran seperti jejak. Dia membungkuk, mengusapnya dengan jari. Bau anyir, seperti tulang yang dibakar, menusuk hidungnya. Daru, lihat ini, panggilnya. Daru, yang sedang memeriksa instalasi listrik, hanya melirik. Mungkin sisa semen atau kapur, Sin. Jangan terlalu khawatir. Tapi Sinta tidak bisa melepaskan perasaan tidak enaknya. Bau itu melekat di jarinya sepanjang hari. Warung bakso kecil mereka di halaman depan akhirnya dibuka. Awalnya sepi, hanya dilewati oleh beberapa orang yang penasaran. Tapi perlahan-lahan, sesuatu yang aneh terjadi. Pelanggan yang datang sekali selalu kembali lagi.
Mereka memuji rasa baksonya. "Gurih sekali, Bu. Beda dari yang lain," kata seorang pelanggan. "Kuahnya nagih, kayak ada rasanya yang unik," tambah yang lain. Daru bersemangat. Akhirnya rezeki mereka berbalik. Dia mulai bekerja lebih keras, berjam-jam di dapur kontrakan itu untuk menyiapkan adonan dan kuah. Tapi Sinta justru semakin resah. Rasa bakso mereka memang enak, tapi terlalu enak. Rasanya bukan seperti rasa bakso buatan mereka sendiri. Ada depth, sebuah kedalaman rasa yang aneh dan membuat ketagihan yang tidak bisa dia jelaskan. Suatu malam, Sinta terbangun karena haus. Dia mendapati Daru tidak ada di sampingnya. Dari arah dapur terdengar suara gumaman pelan. Dia mengendap-endap mendekat dan melihat Daru berdiri di depan kompor, mengaduk sebuah panci kecil. Wajahnya tampak sayu, seperti orang yang tidak sepenuhnya sadar. "Siapa yang kau ajak bicara, Dar?" tanya Sinta pelan. Daru menoleh sedikit terkejut. "Aku tidak dengan siapa-siapa, lagi coba resep baru," katanya, tapi matanya menghindar. Di balik bahunya, Sinta melihat bayangan di dinding, bayangan yang lebih besar dan gemuk dari tubuh Daru, seakan ada seseorang berdiri sangat dekat dengannya. Ketakutan Sinta memuncak ketika pada suatu senja dia sendirian di rumah. Dia sedang menjahit celemek di ruang tamu ketika mencium bau yang sangat kuat. Bau anyir kaldu tulang sapi yang pekat dan menusuk, bercampur dengan sesuatu yang busuk. Bau itu datang dari dapur. Dengan hati berdebar, dia mendekat. Pintu dapur terbuka sedikit. Dari celah itu, dia melihat sesosok figur. Bukan Daru, tapi seorang lelaki tua bertubuh tambun, berpakaian kusam dan jeans belekat. Kulitnya pucat kelabu. Tangannya yang gemuk dan kotor sedang memilin-milin sesuatu yang berwarna merah tua di atas talenan. Lelaki itu mendongak dan Sinta melihat wajahnya. Mata yang hitam pekat seperti lubang dan senyum yang terlalu lebar menunjukkan gigi-gigi kuning yang tidak rata. "Bumbu rahasia, biar baksonya rame," bisik suara parau itu langsung terdengar di telinga Sinta. Seakan-akan si lelaki itu berdiri tepat di sampingnya. Sinta menjerit dan memundurkan diri, menabrak kursi. Saat dia melihat lagi ke dapur, sosok itu sudah hilang. Hanya talenan kosong yang tergeletak. Tapi bau anyir itu masih menggantung di udara. Dan di atas talenan ada jejak bubuk putih yang sama seperti yang sering dia temui. Dia menceritakan semuanya pada Daru yang pulang tak lama kemudian. Awalnya Daru tidak percaya, mengira Sinta kecapekan dan stres. Tapi ketika Sinta menunjukkan bubuk putih dan menuntunnya mencium bau anyir yang masih tersisa, wajah Daru berubah pucat. Dia bilang, "Pemilik resep," gumam Daru tiba-tiba. Suaranya hampa. "Dalam mimpiku, seorang lelaki tua. Dia bilang dia mau bantu kita. Dia kasih aku resep rahasia." Sejak pengakuan itu, Daru berubah. Semangatnya untuk bisnis berubah menjadi obsesi gelap. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di dapur kontrakan, bergumam dengan sang mentornya. Matanya yang dulu jernih, kini sering kosong dan berkaca-kaca. Dia menjadi mudah marah, terutama jika Sinta menanyakan tentang resep rahasia atau menolak untuk mencicipi kuah bakso terbarunya yang baunya semakin anyir. Suatu sore, Sinta memberanikan diri membersihkan dapur. Di balik lemari penyimpanan tua yang berat, dia menemukan sebuah benda yang membuatnya membeku. Sebuah buku catatan kecil, kulitnya lapuk dan penuh coretan. Dengan tangan gemetar, dia membukanya. Isinya bukan tulisan biasa. Itu adalah resep-resep bakso, tetapi ditulis dengan bahasa yang kacau dan menyeramkan. Sinta hampir pingsan.
Buku itu jatuh dari tangannya. Sekarang dia mengerti, lelaki tua itu adalah arwah pemilik sebelumnya. Seorang tukang bakso yang mungkin melakukan ritual mengerikan untuk kesuksesannya. Dan sekarang, dia mengincar Daru dan dirinya. Malam ini, kata Daru tiba-tiba saat mereka hendak tidur. Suaranya datar dan menyeramkan. Dia bilang, malam ini adalah waktu yang tepat. Kita butuh bahan terakhir untuk mengalahkan Cak Gembul selamanya. Sinta menggigil ketakutan. Bahan apa, Dar? Buku itu? Aku sudah baca. Daru menatapnya, tapi seolah-olah dia melihat melalui Sinta. Dia janji, bakso kita akan jadi legenda. Tapi butuh pengorbanan. Tangannya meraih pisau besar yang biasa digunakan untuk menggiling daging yang tanpa disadari Sinta sudah dibawanya ke kamar. Daru, jangan! Itu bukan kau! Teriak Sinta, mundur hingga ke dinding. Dia butuh istrimu, Daru. Untuk bakso terlezat, suara parau lelaki tua itu tiba-tiba bergema di seluruh ruangan, datang dari segala arah, memenuhi kepala mereka. Daru mengangguk seperti patung yang dikendalikan. Matanya benar-benar kosong sekarang. Bisnis harus tetap berjalan, Sin. Maafkan aku. Sinta menjerit dan berlari keluar kamar. Dia mendengar langkah kaki berat Daru dan langkah lain yang lebih berat dan diseret mengikutinya. Dia berhasil menyelinap ke kamar mandi dan mengunci pintunya. Dari balik pintu, dia mendengar dua suara. Suara Daru yang memohon maaf dengan hampa, dan suara parau lelaki tua itu yang tertawa terbahak-bahak, diiringi bunyi pisau yang diasah. Bakso kita akan jadi yang terenak sepanjang masa. Keesokan harinya, warung bakso berkah keluarga dibuka seperti biasa. Tapi yang membukanya hanya Daru. Wajahnya pucat pasi, matanya bagai lubang hitam tanpa cahaya. Dia bekerja dengan efisien, tetapi gerakannya kaku, seperti boneka. Bakso hari itu, kata para pelanggan, adalah yang terlezat yang pernah mereka rasakan dalam hidup mereka. Rasanya begitu kaya, begitu memabukkan, begitu sempurna. Berita menyebar seperti api. Antrian mengular hingga ke ujung jalan. Cak Gembul yang penasaran datang dan mencicipinya. Setelah satu suap, dia meletakkan sendoknya, wajahnya pucat, dan dia pergi tanpa berkata-kata. Keesokan harinya, warungnya tutup untuk selamanya. Daru menjadi sukses, kaya. Tapi dia selalu sendirian. Pelanggan setia sering melihatnya berbicara sendiri di sudut warung, seolah-olah sedang berdebat dengan seseorang yang tidak terlihat. Dan kadang-kadang, di balik tirai dapur yang berkibar, mereka melihat bayangan seorang lelaki tua gemuk berdiri di belakang Daru. Tangan gemuknya terangkat seakan memegang pundak Daru, dengan senyum kemenangan yang lebar dan mengerikan. Sementara di kontrakan murah di Jalan Beringin, kesunyiannya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Di malam-malam tertentu, para tetangga mengaku mendengar suara tangisan perempuan yang teredam dari dalam rumah, seolah-olah datang dari balik dinding. Dan bau anyir kaldu tulang yang manis sekaligus busuk tak pernah benar-benar hilang, melayang-layang di sekitar rumah itu, menjadi pengingat abadi tentang harga sebuah kesuksesan